Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa, saya sangat percaya saudara berjalan bersama Tuhan. Kabar kita semakin hari pasti mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saudara boleh berikan senyum saudara yang manis ke kanan kiri saudara, baik itu ke orang tua, ke suami, ke istri, bahkan ke anak-anak dan keluarga yang ada di samping saudara. Katakan, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya kita semua sudah mempersiapkan diri kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji menyembah Tuhan, bahkan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara, sama-sama kita mau berdoa. Dengan ucapan syukur kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami masih diberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan. Kami menyadari bukan karena hebat kami, tetapi kami terlalu yakin ini semua karena kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang masih kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah yang Tuhan masih kembali percayakan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah dengan saudara-saudara kami seiman, bahkan dengan keluarga kami Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing. Tapi kami tetap percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tetap terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Mari hadir dalam pujian penyembahan kami dan memberikan sukacita bagi kami semua. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang ada di rumah sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tanganmu saudara yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur punya gembala yang baik saudara. Dia yang menuntun jalan hidup saudara dan saya hingga sampai hari ini. Haleluya, haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Angkat pujian syukur kita saudara. Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah,
besertaku. Tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Mari saudara kita angkat pujian syukur kita bagi Tuhan. Haleluya. Kau gembala kami yang baik Tuhan, Kau yang membawa kami ke air yang tenang. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang baik, kami punya gembala yang baik. Hanya Engkau yang selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Ku naikkan syukurku, katakan buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, baru dan tak pernah, katakan terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari saudara kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah, katakan terlambat. Amin. Haleluya. Katakan besar setia-Mu, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, oh, besar setia-Mu. Mari saudara katakan besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan sampai hari ini dalam hidup kami. Tidak ada Allah selain Engkau yang selalu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami percaya ketika Engkau hadir ada sukacita, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan bagi kami semua. Oleh sebab itu kami siap memuji, kami siap berlompat bagi nama-Mu karena kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami. Di dalam nama Yesus, mari saudara-saudara yang ada di rumah sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tanganmu saudara yang luar biasa. Katakan dulu kepada kanan kiri saudara, Tuhan Yesus kita tetap baik. Sekalipun dalam masa kondisi apapun, situasi apapun, Tuhan tetap baik. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Mari saudara boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita mau angkat pujian sorak kita bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu
bagiku. Katakan hari boleh berganti hari. Hari berganti hari, amin. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan saudara, Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik, saudara, katakan Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Yesus baik, amin. Tidak ada berkesudahan kasih setia Tuhan buat kita, amin saudara. Tetap kita bersyukur dalam segala hal, amin. Katakan pujian ini, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, amin. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, kami tetap melihat, haleluya, tak pernah berakhir. Katakan di hidupku, sama-sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Sama-sama ya saudara, lebih lagi keras bagi Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Bersorak bagi Tuhan saudara, haleluya. Untuk selama-lamanya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sama-sama saudara katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, yang luar biasa, amin saudara. Puji Tuhan, kita semua diberkati, amin. Haleluya. Dan saat ini mari kita mau siapkan hati kita saudara. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi bisa memberkati saya dan saudara. Kita punya Bapa yang baik, yang selalu kita cinta dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bapakku yang baik, katakan saudara, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan. Katakan saudara, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku haleluya. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Katakan tak pernah berakhir kasih setia-Mu, tak pernah berakhir kasih setia-Mu Tuhan, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti
segalanya, Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Oh, Yesusku, Kau segalanya. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan saja. Pagi hari ini ya Bapa, kami ingin belajar sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan siapkan hati kami, supaya hati kami ya Bapa siap ditaburi dengan kebenaran firman, dan firman itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami ya Bapa. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu ya Bapa, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang firman Tuhan yang mampu menguatkan kami, menyatakan kebenaran dalam kehidupan kami, dan memberikan kepada kami kepastian. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Allah. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, saya undang kita semua untuk mengangkat Alkitab kita di tangan kanan kita, dan sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman ini. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Puji nama Tuhan, haleluya, shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ya, saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita, menyertai kita, dan memberikan kepada kita hal-hal luar biasa, memberikan kepada kita jawaban atas setiap permasalahan kita. Haleluya. Ya, firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita buka dari kitab Ayub, Ayub pasal 42. Sekali lagi Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan 6. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Dengan judul perikop, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Kita baca sama-sama ayat ini. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 3, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk di dalam debu dan abu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini masih dalam tema bulan ini. Ya, kita sudah menginjak di bulan ke-9 di tahun ini. Wah, sangat luar biasa penyertaan Tuhan kepada kehidupan kita. Kita masih bicara tentang rencana Tuhan, kita bicara tentang rancangan Tuhan. Judul dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup dalam rencana Tuhan. Ya. Nah, tidak ada seorang pun dari kita yang pingin kehidupan kita itu gagal, ya Bapak Ibu Saudara. Dari kecil kita sudah pasti ditanya, apa cita-citamu? Kamu kepengen jadi apa, ya kan?
Apalagi ketika kita sudah menginjak usia remaja, pemuda, kemudian usia dewasa, orang-orang sekeliling kita bakal bertanya, rencanamu apa? Setelah ini kamu pengen apa, ya kan? Kehidupan manusia biasanya nggak jauh-jauh, ya kan? Lahir, belajar, sekolah, kemudian mendapat pekerjaan, berumah tangga, ya kan? Kemudian ya mencari nafkah, mengumpulkan sebanyak-banyaknya nafkah, dan kalau perlu mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta benda untuk kebahagiaan kita di dunia. Itu yang dunia rancangkan, itu yang manusia rancangkan, itu yang manusia rencanakan dalam setiap kehidupannya. Nah, dalam rencana-rencana itu tidak ada satupun dari kita yang berpikir bahwa rencana kita itu akan gagal, ya kan? Misalnya kita ingin ke luar negeri, kita sudah kumpulkan uang bertahun-tahun, punya cita-cita, ya kalau anak saya punya cita-cita kepingin ke Korea, lihat artis-artis Korea, ya kan? Misalnya kita punya cita-cita, kita ingin mengunjungi suatu negara, kita punya rencana, rancangan bahwa kita ingin mengunjungi satu negara, kita kumpulkan uang 1 tahun, 2 tahun, sehingga dengan nominal kita sudah searching, ya googling. Oh, kalau saya pergi ke negara A, untuk selama saya ingin jalan-jalan sekian hari, sekian minggu, saya butuh sekian puluh juta, sekian ratus juta, kita kumpulkan. Kita berencana, ya kan? Bahkan mungkin kita sudah mikirin mau nginep di hotel mana, mau tempat seperti apa yang akan kita kunjungin. Itu rencana kita, tapi ternyata gagal hanya karena corona. Ya Bapak Ibu Saudara, kita nggak pengen ketika kita merencanakan sesuatu, tidak ada orang yang kepingin gagal atas rancangan kehidupannya. Pengen menjadi seorang pengusaha atau ingin menjadi seorang bankir, ya kan? Kerja di bank katanya penampilannya, kalau orang kerja di bank, keluar kantor penampilannya wangi, penampilannya bersih, keren, wangi, ya kan? Direncanakan, mulai dari belajar, kuliah, ya kan? Ambil jurusan itu, kemudian melamar. Merencanakan ini, tentu orang tidak akan berpikir bahwa, tidak mau berpikir bahwa rencana ini akan gagal, ya kan? Tapi ternyata banknya tutup gara-gara resesi. Nah, kita nggak pengen rencana kita itu gagal. Setiap orang sama dengan Ayub, dalam kehidupannya dia berusaha sebaik-baiknya sehingga dia mengumpulkan harta di dunia. Bahkan anak-anaknya terpelihara dengan sempurna, terpelihara dengan luar biasa. Kehidupan kita seperti itu. Hari ini apa yang menjadi rencana Bapak Ibu Saudara? Apa yang Bapak Ibu Saudara rancangkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Satu hal yang pasti, saya juga seperti itu, ya kan? Kita semua ingin apa yang kita rencanakan itu berhasil. Tetapi apa yang terjadi jika rencana itu ternyata porak-poranda oleh satu keadaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita? Hidup kita bisa saja terserang sakit penyakit, ya kan? Kehidupan kita, usaha yang kita jalankan bisa saja habis dalam waktu sekejap hanya karena sebuah musibah yang mungkin kecil. Baru-baru ini seorang murid saya, keluarganya terkena ledakan tabung gas. Hanya satu hal yang kecil, ketika itu gas sudah mulai lagi dibenerin tutupnya, lagi diusahakan dipasang, nggak bisa, rupanya bocor dikit, sudah terkumpul gasnya, ya kan, di ruangan itu, dan tanpa disadari hanya satu hal kecil yang dilakukan, yaitu menekan tombol saklar lampu, dinyalakan. Oh, coba nyalakan lampunya karena gelap, dinyalakan, dan itu langsung membuat ledakan yang sangat luar biasa, hancur lebur rumahnya. Apa yang kita jalankan, apa yang sudah mungkin kita kumpulkan di sepanjang kehidupan kita, bisa saja Tuhan izinkan hancur seperti yang dialami oleh Ayub pada perikop ini, pada surat Ayub. Kita tidak mau
Tetapi ketika itu ada dalam kehidupan kita, ketika Tuhan mengizinkan porak-porandanya kehidupan kita, ketika Tuhan mengizinkan permasalahan itu datang dalam kehidupan kita, sakit penyakit itu datang dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berteriak-teriak, Tuhan kenapa seperti ini? Selama kehidupan saya memberi dengan luar biasa. Bahkan saya sebagai penyandang dana nomor 1 di gereja, saya memberikan banyak kepada anak yatim piatu. Tetapi kenapa saya mengalami ini? Ya kan? Apakah kita terus mengeluh dan berkata, kenapa kehidupan saya seperti ini? Kenapa Tuhan? Ini yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita. Bahwa hidup itu, hidup saya, hidup saudara, hidup kita semua adalah hidup dalam rencana Tuhan. Jangan pernah kita berpikir bahwa rencana kita adalah satu-satunya jalan yang akan kita jalani di sepanjang kehidupan kita sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan. Jangan kita pernah berpikir bahwa kehidupan kita ini adalah kita yang mengatur, seperti seorang sutradara sedang mengatur jalannya cerita. Ya kan? Kita boleh punya cita-cita. Kita boleh punya rencana, tetapi apakah rencana dan cita-cita kita itu berjalan searah dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Ayat ini menceritakan bagaimana penyesalan Ayub. Bagaimana penyesalan Ayub? Bukan penyesalan dalam arti bertobat ya, bukan Bapak Ibu Saudara. Di sini Ayub diceritakan sebagai bukan orang yang memang benar-benar menjalankan perintah Allah dengan sangat luar biasa. Ya kan? Penyesalannya adalah bagaimana bukan mencabut perkataan yang bukan mencabut kesalahan-kesalahannya. Tetapi di sini Ayub mau mengatakan bahwa ini loh, hidup ini itu ternyata berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan seperti maunya saya. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada maunya Tuhan, ada rencana Tuhan di dalamnya, ada maksud Tuhan di dalamnya. Nah, kembali lagi kepada perikop ini ya Bapak Ibu Saudara, kita kembali belajar. Haleluya. Yes. Ya. Mengapa Tuhan mengizinkan kehidupan ini? Mengapa Tuhan mengizinkan kegagalan dalam kehidupan kita? Mengapa Tuhan mengizinkan lika-liku dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita baca kembali ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita mengenal kedaulatan Tuhan. Tuhan mengizinkan kehidupan kita ini melampaui kerikil-kerikil tajam. Tuhan mengizinkan kehidupan kita ini bahkan kadang jatuh, kadang terangkat, kadang jatuh dan terangkat. Itu supaya kita sadar bahwa Tuhan itu punya kedaulatan yang luar biasa bagi kita. Bahwa Tuhan punya kuasa atas kehidupan kita. Tidakkah Bapak Ibu Saudara ingat siapa kita ini? Supaya kita ingat siapa kita ini. Kita ini buatan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita kembali lagi, kita mungkin tidak diberkati oleh Tuhan. Jangan itu menjadikan diri kita merasa bahwa itu milik kita. Itu milik Tuhan Bapak Ibu. Tuhan bisa mengambilnya. Tuhan mengizinkan kita mendapatkannya. Bahkan Tuhan juga mengizinkan itu semua terambil dari kehidupan kita. Nah, yang kedua, ayat 3-4. Firman-Mu, siapa dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayat 4.
firman-Mu. Dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau tidak memberitahu aku. Artinya apa Bapak Ibu? Ayub sadar. Yang pertama tadi, bahwa Allah itu punya kedaulatan dalam kehidupannya. Yang kedua, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Ayub pada saat itu, Ayub sadar supaya setiap kita itu mengakui hikmat Allah. Hikmat yang ada dalam diri kita, pengertian yang ada dalam diri kita, itu semua berasal dari Allah. Jangan berkata saya bisa, saya mampu. Ingat, itu semua dari Allah. Apa yang ada dalam diri kita, kita mungkin sekarang menjadi orang yang sangat pandai. Kita sekarang mungkin menjadi orang yang punya punya sesuatu yang luar biasa. Hikmat itu semuanya dari Allah. Itu hikmat Allah yang ada dalam diri kita. Sadar. Wah, itu ada yang suka bilang begitu. Sadar, eling gitu kan. Nah, Ayub menyadari itu. Ayub menyadari dalam sepanjang pergumulan kehidupan yang sudah dilaluinya, Ayub sadar bahwa hikmat itu adalah hikmat dari Allah. Kalau dia mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa waktu-waktu lalu, dia mampu mengumpulkan harta yang luar biasa, dia mampu mengelola kehidupannya dengan sangat baik, sehingga Tuhan memperbolehkan dia memperoleh berkat yang luar biasa. Hikmat itu berasal dari Allah. Itu bukan otak kita Bapak Ibu Saudara. Ingat gak cerita? Kepala ini gak boleh kena benturan sama sekali, ya kan? Kalau setiap kalau satu peristiwa terjadi kemudian kepala kita terkena benturan, apalagi mungkin bagian belakang atau bahkan bagian kanan kiri gitu kan. Nah, pasti apalagi kemudian badan kita jadi demam tinggi, kemudian kita jadi pusing, bahkan kita muntah-muntah. Pasti dokter menyarankan untuk kita MRI, ya kan, untuk kita melakukan pemeriksaan kepada otak, untuk otak kita, kepala kita. Artinya supaya supaya lihat ada guncangan nggak? Guncangan yang terjadi itu merusak nggak bagian-bagian otak kita? Kenapa? Satu titik aja ada di otak kita, wah, itu akan mempengaruhi kinerja tubuh kita yang luar biasa, dengan sangat luar biasa. Ada bekas, gumpalan darah saja di otak kita, waduh, kita akan merasakan tekanan yang luar biasa di kepala kita. Bayangkan kalau ada secuil dari bagian otak kita itu lepas dari otak kita. Kita bukan manusia yang normal lagi, walaupun mungkin tubuh kita adalah jasmani kita sehat, ya kan? Kalau kata Pak Gembala suka bilang kepukul di otak. Artinya apa? Bisa jadi gitu kan. Bahkan saya pernah membaca sebuah buku psikologi, ada bagian-bagian yang hilang itu dalam otak kalau misalnya terkena benturan atau terjadi sesuatu hal yang disebabkan oleh sakit penyakit. Itu bisa membuat orang mungkin yang seharusnya normal kemudian jadi nggak normal, ya kan? Entah kemudian dia mungkin ngences terus, atau kemudian dia tertawa terus, atau mungkin kemudian dia nggak bisa mikir kayak orang bingung. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ini benar-benar bergantung kepada Tuhan. Hikmat yang ada dalam diri kita, kemampuan otak kita itu semuanya dari Tuhan. Sadari itu. Yang ketiga, kita baca ayat selanjutnya, ayat 5. Hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kehidupan kita diperbolehkan oleh Allah melalui hal-hal yang sulit, melalui pergumulan-pergumulan hidup, supaya kita lebih mengenal Allah, supaya kita mengenal Allah lebih dalam lagi secara pribadi dengan pribadi. Hubungan kita dengan Allah, Bapak Ibu Saudara, gak bisa hubungan kelompok. Artinya ya udah kita secara berkelompok kita mengenal Tuhan. Itu hubungan pribadi dengan pribadi. Artinya hati kita, pikiran kita,
Kita sendiri yang tahu seberapa dekat kita dengan Allah, seberapa dekat hubungan kita dengan Allah. Untuk itu Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, kalau hidup kita enak-enak terus ya, gak usah Bapak Ibu yang bayangkan. Saya sendiri membayangkan, kalau Tuhan memberikan kepada saya hari ini sesuatu yang saya katakan gak kurang, berlebih juga tidak, tetapi bagi saya cukup. Tuhan memelihara dengan luar biasa. Saya gak bayangkan, bisa saja kalau saya diberikan sesuatu yang luar biasa, mungkin harta yang tiba-tiba, ini aku kasih kamu sekian triliun. Apa yang terjadi? Bisa saja saya lupa kepada Tuhan, ya kan? Tetapi lewat pergumulan hidup, lewat kebutuhan yang mungkin datang tiba-tiba, lewat sakit penyakit yang ada dalam kehidupan saya, dan mungkin kehidupan Bapak Ibu Saudara, kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin tahu mau dibawa kemana kehidupan ini. Mengikut Tuhan itu naik turun Bapak Ibu Saudara, asik, kayak naik roller coaster. Kadang kita di tempat yang tinggi, tiba-tiba kita jauh, kita turun ke bawah. Tetapi kenapa? Itulah asiknya naik apa itu namanya? Roller coaster ya, roller coaster. Itulah asiknya, naik turun. Ada sensasi ketakutan, ada sensasi deg-degan ya kan? Ada sensasi yang luar biasa ketika kita bisa melaluinya. Sama, kehidupan dengan Tuhan seperti itu. Tuhan membawa kita memberi pada kehidupan yang naik turun. Ketika Tuhan menyatakan anugerahnya, wah kita sangat bersyukur luar biasa. Ketika Tuhan mendatangkan permasalahan, ketika Tuhan mengizinkan masalah, sakit penyakit itu ada dalam kehidupan kita, kita semakin dekat kepada Tuhan. Dari pengalaman kehidupan kita itu, kita lebih lagi mengenal Allah. Suami istri, kalau nggak pernah berantem, nggak kenal kan satu dengan yang lainnya, ya kan? Kadang-kadang kalau suami istri lagi cekcok, nah di situ kadang-kadang keluar aslinya. Ada hal-hal yang mungkin nggak diungkapkan, jadi diungkapkan. Itu bukan sesuatu yang buruk, bukan, ya kan? Asalkan kita dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik, sesudah itu tidak masalah. Suami istri 1-2 kali mengalami apa itu namanya pertengkaran kecil di dalam rumah tangga, tidak menjadi masalah. Nah, tapi dengan peristiwa itu kita lebih mengenal pasangan kita. Kita lebih tahu siapa pasangan kita. Kita tahu kapan pasangan kita marah. Kita tahu kapan pasangan kita sukacita. Kita tahu kapan pasangan kita ada masalah, ya kan? Sama dengan Tuhan. Kita akan lebih mengenal Tuhan ketika kita menjalani kehidupan kita, menjalani setiap pergumulan dan segala sesuatunya dari Tuhan itu dengan hati yang tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi peristiwa yang ada dalam kehidupan kita itu boleh terjadi. Yang pertama tadi, supaya kita lebih mengenal kedaulatan Tuhan. Yang kedua, supaya kita lebih mengakui hikmat dari Allah. Yang ketiga, supaya kita lebih mengenal Allah secara pribadi. Yang keempat, kita baca di ayat ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kenapa Tuhan mengizinkan permasalahan ada dalam kehidupan kita? Yang keempat, supaya kita mengenal kelemahan diri kita. Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan kita nggak tahu kita ini orang yang mudah kecewa. Jangan-jangan kita nggak tahu bahwa kita ini orang yang mudah terpancing amarah. Jangan-jangan kita nggak tahu kalau diri kita ini disenggol saja, sedikit saja kita bisa balas dendam. Tanpa permasalahan yang ada, kita tidak bisa mengenal kelemahan diri kita. Yang kita kenal hanya kelebihan diri kita, ya kan? Yang kita tahu, oh iya, saya mampu mengoperasikan komputer, beberapa program komputer dengan baik, ya kan?
Saya bisa mengerjakan beberapa tugas dengan baik. Saya bisa menciptakan ini dengan luar biasa. Saya bisa membuat barang-barang di rumah tangga yang membantu kelancaran proses rumah tangga, yang penemuan-penemuan yang luar biasa. Ya kan? Saya ini orangnya dermawan. Buktinya apa? Saya suka memberi kepada orang. Saya ini orangnya suka membantu. Buktinya apa? Ya, ada teman butuh pertolongan, saya langsung datang. Saya ini pendengar yang baik. Nah, kita tahu apa yang menjadi kelebihan kita. Jangan-jangan kita nggak mengenal sendiri kelemahan kita apa. Ya kan? Lewat persoalan yang ada, lewat masalah yang ada, kita akan mengenal kelemahan diri kita. Orang ketahuan jeleknya kalau lagi apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau lagi nggak punya duit. Orang lagi ketahuan jeleknya kalau sedang apa? Kalau sedang lapar, ya kan? Orang ketahuan jeleknya apa? Kalau ada orang yang mencoba untuk menghancurkan dia. Ketahuan. Kita ketahuan. Kita punya bakat untuk marah adalah ketika ada masalah, ada orang lain yang menyulut kemarahan kita. Kita gampang marah enggak? Ketika ada orang yang mengecewakan kita, ya kan? Kita dendam enggak? Ketika ada orang lain yang tidak sejalan dengan kita, ya kan? Kita coba menghancurkan dia enggak? Di situ kita belajar mengetahui kelemahan kita. Ketika permasalahan-permasalahan itu datang. Ketika kita sakit, kita mengeluh enggak? Ya kan? Bagaimana orang tahu dirinya gampang mengeluh apa enggak kalau enggak pernah sakit, ya kan? Bagaimana orang tahu dirinya gampang marah atau enggak kalau enggak ada yang memancing kemarahan dalam dirinya? Bagaimana orang lain tahu bahwa dia gampang putus asa kalau dia enggak pernah gagal? Ya kan? Segala kehidupan kita gampang kalau semuanya berhasil, ya. Tetapi di saat kita menemui kegagalan, di situ ketahuan kita orangnya pantang menyerah atau kita ini orangnya gampang putus asa. Lewat permasalahan dalam kehidupan kita, Tuhan mengizinkan itu supaya kita mengenal kelemahan kita, ya kan? Ayub menyadari hal itu, tetapi dalam segala hal Ayub tetap memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, Ayub tidak pantang menyerah. Dia tetap berkata, Tuhan itu baik, Tuhan yang empunya segalanya, ya kan? Bisa tidak hari ini kita mau berkata, ketika kita sedang dalam permasalahan, kita dalam pergumulan kehidupan, kita tetap berkata Tuhan baik. Ketika kita sedang mengalami kegagalan demi kegagalan, kegagalan demi kegagalan, kegagalan demi kegagalan, kita mau tetap berkata Tuhan mampu melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan saya. Ketika kita melalui sakit penyakit, sakit ini, mampu gak kita mau berkata Tuhan sudah memberikan kesembuhan dalam kehidupan saya. Lewat rencana Tuhan, lewat hal-hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita mau belajar bahwa hidup kita ini benar-benar bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada rencana Tuhan, bergantung pada apa yang Tuhan tuliskan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi satu pertanyaan, dari sekian hal yang sudah kita alami, apakah kita tetap memegang teguh keyakinan kita bahwa Tuhan adalah sumber dari segalanya, bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya itu yang menjadi tugas kita. Tugas kita bukan mengembalikan harta kita yang hilang. Tugas kita bukan mencari lagi uang kita yang dicuri orang lain. Tugas kita bukan mengembalikan kesehatan kita. Itu tugas Tuhan. Itu Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Tugas kita hanya satu, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya akan rencana Tuhan. Tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara ada permasalahan. Hari ini masih ada pergumulan. Iya,
Gak apa-apa. Itu tandanya kita masih hidup. Mari tetap berjalan di dalam rencana Tuhan, sehingga kehidupan kita berhasil. Kehidupan kita berhasil dalam hidup bersama Tuhan. Hidup yang berhasil adalah hidup yang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, hari ini mari berjalan bersama Tuhan saja, ya kan? Tidak perlu khawatirkan sesuatu yang hilang, tidak perlu khawatirkan sesuatu yang tidak ada. Tuhan sudah menyediakan, bahkan lebih lagi Tuhan sudah menyediakan. Bahkan hal-hal yang tidak kita pikirkan, Tuhan sedang sediakan. Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Mari hidup dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk anugerah dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh belajar ya Tuhan, bahwa dalam aspek kehidupan kami, ketika kami mengalami pergumulan, mengalami kegagalan, mengalami permasalahan, itu supaya kami belajar bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami, bahwa Engkau adalah satu-satunya yang memberikan hikmat dalam diri kami, bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang menguasai kehidupan kami ya Bapa. Bahwa dengan semuanya itu kami mau mengenal kelemahan kami, sehingga kami lebih lagi menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu ya Bapa, bahwa dalam kehidupan kami mengalami berbagai musim. Kami mengalami pencobaan, kami mengalami sakit penyakit, tetapi kami juga mengalami penuh berkat. Kami mengalami sukacita ya Bapa. Kami memperoleh hal yang luar biasa. Itu semua Tuhan izinkan supaya kami lebih lagi dekat dengan Engkau, supaya kami hidup di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi hamba-Mu yakin ya Bapa, firman itu termaterai dalam setiap hati kami, setiap jemaat-jemaat Tuhan ya Bapa. Sehingga setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, setiap kami berjalan bersama-Mu Tuhan, setiap kami mau tunduk dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, katakan kasih Tuhan, si Tuhan tetap abadi, amin. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya, katakan ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, amin. Ku yakin Tuhan melindungi, amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya, katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, katakan selalu menjagaku, selalu menjagaku, amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh, katakan tanpa seizin-Mu, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku, amin. Menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, lagu ini mengatakan bahwa Tuhan akan selalu menjaga kehidupan kita.
Tuhan akan menolong kehidupan kita. Bahkan Tuhan akan menjaga kehidupan kita, mengenyangkan, memelihara kita. Untuk itu kita gak perlu khawatir. Kita gak perlu mencoba berjalan dengan kekuatan kita. Kita gak perlu mencoba untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita gak perlu untuk mencari apa yang sudah hilang dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan, kita hanya perlu berjalan bersama Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan kasih-Nya dan anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Pagi hari ini ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kalau setiap kami ya Tuhan ada dalam pergumulan, ada dalam sakit penyakit, ada dalam kekecewaan, ada dalam kemarahan ya Bapa, Tuhan tolong kami, supaya kami berjalan menurut kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami tidak mau mengecewakan hati Tuhan. Kami mau ya Bapa lebih mengenal Engkau Tuhan. Kami mau ya Bapa Engkau membentuk kami. Kami mau mengetahui kelemahan kami, kekurangan kami, sehingga kami lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Sehingga kami menyerahkan kehidupan kami lebih lagi kepadamu Tuhan. Dan kehidupan kami ya Bapa memperoleh anugerah yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semua. Puji Tuhan, buat saat ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita semua merasa terberkati dan kita juga harus lebih lagi di dalam Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang ingin berikan persembahan, boleh transfer ke nomor rekening yang ada di bawah. Juga perpuluhannya. Kami percaya semua ini untuk kemurahan nama Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua. Mari kita akhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian, kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji di dalam Engkau Tuhan Yesus dan menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau menyertai kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati untuk Bapak dan Ibu Gembala kami ya Bapak. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi Bapak Ibu Gembala kami ya Bapak. Baik dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka Kau perbuat, Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus kami berkati setiap jemaat-Mu ya Bapak, baik dalam Glow Depok ya Bapak dan keluarga besar Glow Depok juga yang menyaksikan video ini ya Bapak. Engkau berkati sesuai iman percaya mereka kepadamu ya Bapak. Engkau mencukupi segala kebutuhan mereka Tuhan Yesus, dan kami percaya Engkau memberkati semua dengan kesehatan. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus senantiasa Engkau menjagai, melindungi kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati gereja-gereja-Mu ya Bapak di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus gereja-gereja semakin hari lebih dan lebih lagi dalam Engkau ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan Yesus penyertaan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan Yesus buat setiap gereja-gereja-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Pulihkan Indonesia Tuhan, sehatkan Indonesia ya Bapak, bahkan dunia Tuhan Yesus.
Yesus. Setiap virus corona atau COVID-19 mati di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan Yesus. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, dunia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami bawa Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan, beserta staf jajaran tertinggi bahkan terendah ya Bapa. Bila mereka bekerja dengan hikmat daripada-Mu dan rasa takut akan Kau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kerinduan kami semua ya Bapa, biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja ya Bapa. Kemuliaan-Mu dinyatakan ya Bapa, di Indonesia bahkan di seluruh dunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Kami dapat melayani Tuhan, kami beribadah, kami memuji, menyembah, mengagungkan Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya. Dan buat semua pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang telah melayani, Roh Kuduslah yang terus mengurapi. Jerilah hamba-hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia, sebab upah yang besar di sorga Tuhanlah yang sudah menyediakannya. Terima kasih Tuhan, satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhan mengabulkan doa kami dari sorga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara, dan bahkan hanya dengan Tuhan Yesuslah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang spektakuler, perbuatan yang luar biasa, dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Haleluya. Jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran jika engkau siap. Katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain jika engkau siap. Katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirimu jika engkau siap. Katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus jika engkau siap. Katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan jika engkau siap. Katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan jika engkau siap. Katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu jika engkau siap. Katakan amin. Mari arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan, dan mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak-Nya yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu, Tuhan juga yang melindungimu, Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat anugerah keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat yang luar biasa, penghiburan dan pengurapan yang baru, dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan datang untuk menjemput kita, membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kita sudah berdoa. Kita bersyukur, kita menerima berkat Tuhan. Dan kita bangga punya Allah yang sungguh sangat hebat. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kita sudah berdoa. Kita bersyukur, haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagimu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Tuhan Yesus yang mengasihi, Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Dan diberkatilah oleh Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mantap.